Ya, salam saudara-saudara. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas firman Allah. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai ajaran kenosis. Ya, apa itu kenosis? Dan saudara, kita akan coba membahas kenosis ini dengan melihat lebih dulu tentang kenosis yang diajarkan oleh Bapak Pendeta Eratus Sabdono. Ya. Saudara, nanti kita akan menayangkan sedikit tentang ajaran kenosis yang diajarkan oleh Pak Eratus Sabdono. Nah, saudara, dalam videonya ini nanti kita bisa lihat bahwa menurut Pak Eratus bahwa kenosis itu artinya bahwa Yesus sebagai anak Allah itu oleh Allah Bapa, ya, itu mengosongkan seluruh kealahan dalam diri Yesus. Ya. Oleh Pak Erasus nanti kita bisa lihat bahwa Yesus itu dibunuh. Ya, kealahannya dibunuh, ditiadakan, dikosongkan, dihilangkan, termasuk semua memori, juga kenangan, perasaannya, pikirannya, itu semua secara total dihabiskan, dihilangkan. Jadi menurut Pak Erasus bahwa pengosongan diri Yesus itu secara mutlak dan absolut kealahannya benar-benar ditiadakan, sehingga Yesus itu sepenuhnya menjadi manusia sepenuhnya tanpa kealahan. Nah, ini saudara yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Nah, sebelumnya mari kita dengarkan dulu cuplikan dari khotbah video Pak Pendeta Eratus Sabdono. Yesus tinggalkan Allah Bapa. Ini pikiran banyak orang Kristen. Tuhan berkati kita, mencukupi kita, sukses, berhasil. Itu bukan Yesus itu. Yesus itu merenggut kita untuk keluar dari dunia. Tapi selama ini kan orang memuji-muji Yesus yang baik, bertata ada puji-pujian. Nanti kita pulang tidak sama seperti datang. Tuhan beri jalan keluar, pertolongan. Itu jin yang namanya Yesus, bukan Yesus yang benar. Itu jin. Itu kuasa gelap yang namanya Yesus. Itu bukan Yesus yang asli. Itu kuasa gelap yang diberi nama Yesus. Yesus yang benar bukan begitu. Yesus yang benar berkata, tinggalkan semua bersamaku. Seperti aku mengosongkan diri, kosongkan dirimu. Itu baru Yesus yang benar. Bisa loh Yesus yang palsu ditawarkan, dia baik, dia memberkati, dia mencukupi. Kalau perlu membuat engkau teraniaya, seperti yang terjadi di abad mula-mula. Kalau Tuhan memakai tangan kekaisaran Roma, sekarang Tuhan berkata, sembelih dirimu seperti aku menyembelih diriku. Aku memberi diriku mati, mengosongkan diri, jadi manusia. Sudah jadi manusia direndahkan, mati lagi di kayu salib. 2 kali loh Tuhan Yesus mati itu. Dari Allah anak di surga, dibunuh, dikosongkan loh. Semua kenangan, ingatan dihilangkan. Jadi nol. Mati, asli mati. Lalu di kayu salib mati lagi. Kita cuma mati sekali. Nggak bisa hidup, harus 2 kali juga matinya. Sama 2 kali kita mati. Yesus 2 kali mati loh. Kita harus 2 kali juga loh. Mati sekarang, mati dagingnya baru bangkit. Beri kemuliaan. Ya, jadi saudara-saudara, kalau kita melihat dari ajaran Pak Eratus mengenai Yesus, ya saudara, kealahannya ditiadakan, ya.
Bahkan itu juga kalau menurut Pak Erastus tadi bahwa kealahannya itu ditiadakan sejak dia jadi anak Allah di sorga. Ya. Makanya nanti dikatakan oleh Pak Erastus bahwa Yesus itu 2 kali mati. Jadi kealahannya dulu di sorga ditiadakan, dihabiskan, dihilangkan. Ya, baru nanti ketika dia jadi manusia, baru dia mati sekali lagi di kayu salib. Nah, inilah pengertian yang diajarkan oleh Pak Erastus. Ya. Nah, saudara, melihat ajaran Pak Erastus, kita saudara bisa lihat bahwa ajaran Pak Erastus ini jelas salah, bahkan bukan hanya salah, tapi sesat. Ya, kenapa saudara? Kenapa ajaran tentang kenosis Pak Erastus kita katakan sesat, salah, besar? Karena saudara, yang pertama, kalau kealahan Yesus ditiadakan, ya, kealahan Yesus ditiadakan, dihilangkan, maka artinya Yesus itu bukan Allah. Yesus bukan Allah berarti. Artinya dia pernah jadi Allah, tapi pada suatu saat kealahannya dihabiskan, ditinggalkan, dikosongkan dalam diri Yesus, sehingga Yesus bukan Allah. Ya, jadi Yesus hanya menjadi manusia biasa. Nah, itu jelas sangat salah. Karena kenapa saudara? Karena jelas-jelas seluruh Alkitab kita, seluruh bagian-bagian Alkitab, ya, mulai dari PL sampai PB, Yesus itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Ya, saudara, jelas dalam kitab Perjanjian Baru, ya, dikatakan Yesus itu adalah Allah, sangat jelas sekali dikatakan oleh Yohanes, Rasul Yohanes Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, nanti ayat 14 mengatakan bahwa Yesus itu adalah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi artinya Yesus itu adalah Allah. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam Alkitab kita sangat menegaskan Yesus itu adalah sebagai Allah. Di dalam Perjanjian Lama, ya, kita juga melihat bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan bahwa Yesus itu, ya, telah lahir bagi kita seorang anak. Ya, ia adalah penasihat ajaib, ya, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai, Allah yang perkasa. Ya. Jadi saudara, Yesus itu adalah Allah. Ya. Nah, jadi kalau misalnya Pak Erastus tadi mengatakan bahwa di mana Yesus itu oleh Allah Bapa kealahannya ditiadakan, ya, kealahannya ditinggalkan, dihabiskan, seluruh memorinya dan kenangannya juga dihilangkan, dikosongkan, maka itu jelas ajaran salah, ajaran sesat. Kenapa? Karena ini pertama penyangkalan akan keberadaan Yesus sebagai Allah. Dan saudara, kalau ini kita pertahankan, maka kita bisa tidak diselamatkan. Kenapa? Karena saudara, salah satu unsur dari keselamatan Kristen, keselamatan orang percaya, yaitu dengan mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati, ya, bahwa ia telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka ia akan diselamatkan. Jadi salah satu persyaratan dari keselamatan kita sebagai orang percaya, yaitu dengan pengakuan kita bahwa Yesus itu adalah Allah. Dalam 1 Yohanes pasal di dalam pasal 5 dikatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar. Yesus itu adalah Allah yang benar. Ya. Jadi saudara,
pengakuan kita akan Yesus sebagai Allah itu merupakan syarat dari keselamatan. Jadi kalau kita menyangkal kealahan Yesus, itu artinya kita tidak mungkin bisa selamat. Jadi ini pemahaman tentang ketika Yesus mengosongkan dirinya menjadi manusia, saudara, itu tidak bisa diartikan bahwa Yesus sebagai Allah meniadakan, menghilangkan seluruh kealahannya sehingga dia menjadi manusia. Itu tidak bisa diartikan seperti itu. Kita tidak mendapatkan rujukan di dalam Alkitab kita bahwa ketika Yesus mengosongkan dirinya itu artinya Allah, ya, Yesus meninggalkan kealahannya. Itu tidak ada rujukan di dalam Alkitab yang seperti itu. Bahkan dalam Alkitab itu kita harus mempertahankan sebuah keyakinan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah. Ya. Jadi tidak mungkin apa yang diajarkan oleh Pak Erastus bahwa ketika Yesus menjadi manusia atau sebelum jadi manusia, ya, kealahannya ditiadakan. Ya, pertama ketika dia di sorga, kealahannya ditiadakan, dimatikan, dieliminasi. Itu kematian yang pertama dalam Yesus. Ya, baru nanti kematian yang keduanya di kayu salib. Nah, saudara, ini ajaran yang sesat. Karena kenapa? Karena ini menyangkal kealahan Yesus. Ya, ini menyangkal kealahan Yesus. Ya. Nah, jadi itu alasan yang pertama. Ya, kenapa saudara kita tidak percaya ajaran yang dikatakan bahwa Yesus itu kealahannya dihilangkan, ya, dieliminasi, ditiadakan, dikosongkan. Itu kita tidak percaya itu. Ya, yang kedua saudara, alasan yang kedua, karena Yesus kan Allah. Alkitab memberikan penjelasan yang sangat jelas dan sangat kuat bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, saudara, kalau pada suatu titik, suatu saat kealahan Yesus ditiadakan, ya, berarti Allah itu bisa berubah. Ya. Di mana Allah bisa berubah menjadi bukan Allah. Kan begitu. Kealahan Yesus ditiadakan itu artinya sama dengan bahwa Allah itu bisa menjadi bukan Allah. Itu pengertiannya kalau memang Allah itu bisa ditiadakan kealahannya. Sehingga dia akhirnya nanti menjadi manusia. Nah, saudara, itu juga tidak mungkin. Kenapa, saudara? Karena Allah itu tidak pernah berubah. Ya, ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab, ya, dalam kitab Maleakhi, dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 8 dikatakan bahwa Tuhan Yesus, ya, dia tetap sama baik dulu, sekarang maupun selamanya. Saudara, Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Sekali Allah, tetap Allah. Allah tidak pernah berubah. Allah sedetik pun tidak pernah meninggalkan kealahannya. Yesus sekalipun dia pernah jadi manusia, ya, tetapi kealahannya tetap tidak pernah ditinggalkan dan tidak pernah ditiadakan dari dirinya. Jadi kalau misalnya kealahan Yesus ditiadakan, ya, maka berarti, ya, kealahan Yesus itu artinya bahwa dia pernah jadi Allah, tiba-tiba berubah menjadi bukan Allah. Ya, nah itu sangat tidak mungkin, karena tidak mungkin Allah pernah meninggalkan kealahannya. Tidak mungkin Allah pernah berubah menjadi bukan Allah. Ya, kita aja sebagai manusia, sekali manusia tetap manusia, kita tidak pernah berubah jadi bukan manusia.
Apalagi Allah, keberadaannya, hakikatnya, ya, termasuk atribut-atributnya, esensinya itu tidak mungkin pernah bisa ditinggalkan oleh Yesus sendiri, sekalipun dia waktu jadi manusia. Jadi saudara, sekali Allah tetap Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kealahannya. Ya. Jadi saudara, kita harus menolak ajaran yang disampaikan oleh Pak Erastus bahwa Yesus, ya, waktu dia mengosongkan diri, ya, dikatakan bahwa Yesus itu meninggalkan kealahannya atau mengosongkan kealahannya sehingga dia bukan Allah sama sekali. Saudara, tidak demikian. Ya, ingat sekali Allah tetap Allah. Allah tidak pernah berubah. Sedetik pun dia tidak pernah meninggalkan kealahannya. Ya. Tidak pernah. Ya. Saudara, perlu juga diperhatikan, kalau Yesus sendiri pernah tidak menjadi Allah, dia adalah Allah sebelumnya dan pernah tidak menjadi Allah, maka saudara, saya mau katakan ketika Yesus tidak menjadi Allah, itu apa yang terjadi? Ya berarti dunia ini bisa langsung lenyap. Ya, dunia ini bisa hancur. Kenapa? Karena dunia ini kan ada dalam pemeliharaan Allah. Ya, ada dalam pemeliharaan Allah. Allah menopang dunia ini sehingga hari ini bisa terpelihara itu karena Allah masih tetap Allah, Allah yang masih menopang, memelihara dunia ini. Jadi tidak pernah ada suatu waktu di mana Allah meninggalkan dirinya menjadi bukan Allah. Jadi saudara, ya, ini sangat tidak mungkin Yesus meninggalkan kealahannya. Ya. Nah, selanjutnya saudara, ingat, ya, kenapa Yesus tidak pernah meninggalkan kealahannya? Karena Allah itu dalam Alkitab itu hanya satu. Allah itu hanya satu. Dikatakan Alkitab bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ya. Allah itu Esa. Allah itu satu. Seluruh Alkitab kita, seluruh bagian-bagian kitab menjelaskan bahwa hanya Allah itu hanya satu Allah. Allah itu hanya satu. Jadi Allah yang dimiliki oleh pribadi Yesus itu sama dengan Allah yang dimiliki oleh pribadi Bapa. Jadi hanya satu Allah. Lah kalau misalnya Yesus itu kealahannya ditiadakan, dikosongkan, dihilangkan kealahannya sehingga dia bukan Allah. Ya. Nah itu saudara, itu bisa menghancurkan kesatuan antara Yesus dan Bapa. Kesatuan Yesus dengan Roh Kudus. Ya. Saudara, Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu adalah satu kesatuan dalam kealahan, ya, oleh satu Allah. Ya. Satu Allah dan itu tidak terpisahkan. Ya. Tidak bisa dipisahkan. Pribadi-pribadi dalam kealahan ini, ya, itu adalah tiga pribadi yang bersatu, ya, satu dalam kesatuan dan tidak terpisahkan. Jadi saudara, tidak pernah Yesus meninggalkan kealahannya. Ya, saudara, itu nanti akan meruntuhkan, ya, meruntuhkan dasar keyakinan kita, ya, tentang keberadaan Allah. Karena kalau kealahan Yesus ditiadakan, ya, maka itu kan berarti ada kekacauan di dalam di dalam kealahan. Ada kekacauan karena Kristus sebagai satu pribadi itu jadi terlepas dari kesatuan, ya, dari kesatuan antara Bapa dan Yesus dan Roh Kudus. Jadi itu tidak mungkin Yesus ketika dia jadi manusia, tidak mungkin dia menghilangkan kealahannya atau Allah Bapa mengosongkan kealahannya, itu sangat tidak mungkin. Jadi saudara, ini sangat bertentangan. Ya, ini sangat bertentangan dengan ajaran Alkitab. Ya.
Nah, saudara, jadi kita melihat kata mengosongkan diri, Allah mengosongkan dirinya menjadi manusia itu bukan artinya menghilangkan kealahannya atau meniadakan kealahannya atau menghilangkan seluruh esensi dan atribut kealahannya, pikiran dan perasaannya dihilangkan semua. Itu adalah ajaran sesat. Ya, saudara, dalam konsili Klasedon, ya, ketika Yesus jadi manusia, ya, saudara, Yesus itu, ya, bukan berubah jadi manusia. Jadi ketika Yesus jadi manusia, Allah jadi manusia, kealahannya tetap. Saudara, ketika dia jadi manusia, itu ketambahan hakikat manusia. Makanya dalam kepercayaan kita, dalam rumusan konsili Klasedon, bahwa ketika Allah berinkarnasi jadi manusia, saudara, bahwa Allah itu ketika jadi manusia tidak terjadi perubahan. Ya, tidak terjadi perubahan. Jadi Allah jadi manusia Allah tidak berubah jadi manusia. Allah tetap ketambahan manusianya. Jadi tidak ada perubahan. Yang kedua, tidak ada percampuran atau perbauran. Jadi ketika Allah jadi manusia, saudara, tidak ada perbauran antara Allah dan manusia, membentuk keberadaan yang baru. Tidak. Ketika Allah jadi manusia, tidak ada percampuran. Jadi Allah tetap Allah. Ya, hanya ketambahan jadi manusia, dan masing-masing saudara, masing-masing hakikat atau natur dalam pribadi Yesus ini, ya, itu masing-masing saudara mempertahankan, ya, hakikat dan sifat masing-masing. Jadi saudara, pertama tidak ada perubahan, kedua tidak ada percampuran, ya. Ketiga saudara, itu tidak terpisahkan. Jadi ketika Allah menjadi manusia, itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya, sehingga mereka dua hakikat ini nanti itu menjadi satu pribadi, ya, dalam pribadi Logos Kristus. Ya. Jadi saudara, bahwa Yesus itu menjadi manusia, itu artinya bahwa Yesus memiliki dua hakikat di dalam dirinya. Dan dua hakikat ini menjadi tidak terpisahkan, ya, ketika Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Lalu saudara, masing-masing dua hakikat ini bisa dibedakan. Makanya nanti kita bisa melihat di dalam pelayanan Yesus, karena dalam diri Yesus ada dua hakikat, ada keilahian, ada kealahan, dan ada kemanusiaan. Maka kalau kita melihat dalam pelayanan Yesus, saudara, karena ada dua hakikat, berarti ada dua pekerjaan. Ya, ada dua kehendak. Makanya kita bisa lihat nanti Yesus sebagai manusia, ya. Kadang-kadang kita bisa lihat ketika Yesus lapar, ketika Yesus menangis, ketika Yesus marah, itu menunjukkan bahwa dia sebagai manusia. Tetapi pada sisi lain kita bisa melihat dalam diri Yesus, ya, dia melakukan mukjizat, dia membangkitkan orang mati. Ya, dia berkata bahwa dia bisa hadir di mana-mana, 2-3 orang berkumpul dalam namanya, dia bisa ada. Itu menunjukkan bahwa dia Allah. Ya. Jadi saudara, kesatuan antara dua hakikat manusia dan Allah dalam satu pribadi Yesus itu tidak bisa dipisahkan, namun bisa dibedakan. Nah saudara, inilah ajaran Alkitab yang benar. Bahwa ketika Yesus jadi manusia, Allah jadi manusia, itu kealahannya tetap, namun ketambahan kemanusiaannya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan mengosongkan diri di situ? Saudara, yang dimaksud dengan kata mengosongkan diri, yang jelas itu bukan artinya bahwa Allah meninggalkan kealahannya sehingga menjadi manusia. Ya. Saudara, yang kita tahu di dalam konteks ayat itu, dikatakan ia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Namun saudara, dia mengosongkan dirinya, dikatakan merendahkan dirinya. Ya, dia merendahkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Bahkan dia sampai, ya, dia sebagai manusia dia mati, sampai mati di kayu salib.
Ya. Nah, saudara, jadi pengosongan diri di situ tidak menjelaskan bahwa Allah itu meninggalkan kealahannya. Tapi di dalam konteks itu hanya menunjukkan ketika Yesus jadi manusia itu, dia merendahkan diri. Dia menjadi hamba, dia menjadi manusia, bahkan dia taat, dikatakan sampai mati. Nah, kalau kita melihat pengosongan dirinya di situ, itu menunjukkan kerendahan hati Yesus, di mana dia mau mengambil rupa jadi manusia. Jadi pengosongan diri di situ nggak bisa diartikan bahwa Allah meninggalkan kealahannya. Yesus meninggalkan kealahannya, tidak. Yang dikatakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya artinya dia turun. Ya. Sebelumnya dia punya kesetaraan dengan Allah, dia adalah Allah. Nah, sekarang dia turun. Turun itu artinya dia mau jadi manusia. Kan sebagai manusia kan lebih rendah kemanusiaannya, ya kan? Tetapi kealahannya tetap. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah pernah meninggalkan dirinya sebagai Allah. Sedetik pun, ya, kapanpun tidak pernah Tuhan Yesus meninggalkan dirinya sebagai Allah. Tidak pernah. Jadi saudara, kita bisa melihat hal ini penting. Kenapa menjadi penting? Karena ini masalah kealahan atau ketuhanan Yesus. Saudara, syarat daripada keselamatan kita sebagai orang percaya, ya, unsur esensial yang paling penting, kita mengakui dia sebagai Allah. Ya, barang siapa tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, ya, itu sama dengan menyangkal Yesus. Dan orang yang menyangkal Yesus tidak mungkin bisa diselamatkan. Makanya saudara, bagi orang-orang yang memiliki konsep bahwa Yesus itu bukan Allah, ya, atau Yesus pernah meninggalkan kealahannya, ya, biasanya orang-orang seperti itu tidak punya keyakinan penuh untuk keselamatannya. Orang itu biasanya masih ragu akan keselamatannya. Tapi kalau kita percaya benar-benar bahwa Yesus itu adalah Allah bagi kita, dia Tuhan bagi kita, dan dia juru selamat kita, maka orang yang memahami, orang yang punya keyakinan itu, dia akan memiliki keyakinan 100% bahwa dia akan selamat. Ya, kalau orang yang benar-benar mengaku Yesus sebagai Tuhan, benar-benar mengaku Yesus sebagai Tuhan, dan benar-benar mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat yang telah menebus dosa-dosa kita, ya, memiliki iman yang benar, maka saya percaya dia juga punya iman bahwa kalau dia mati pasti masuk surga. Jadi saudara, efek dari keyakinan kita, kalau kita percaya Yesus adalah Allah, ya, efeknya, akibatnya kita akan diselamatkan. Tapi kalau kita menolak Yesus sebagai Allah, ya, maka saudara, akibatnya kita akan kehilangan keselamatan. Ya, saudara, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Erastus itu sebenarnya adalah salah satu bentuk penyangkalan terhadap Yesus, ya, bahwa Yesus itu sebagai Allah. Ya, kita menyangkal keberadaan Yesus sebagai Allah. Ya, kenapa? Karena itu tadi, kita mengakui bahwa Yesus sebagai Allah pernah jadi bukan Allah. Ketika dia menjadi manusia, kealahannya ditinggalkan, kealahannya dikosongkan, sehingga dia bukan Allah. Maka saudara, penting ini penekanan tentang ajaran ini. Di sini banyak orang sesat, Tapi saya percaya kalau engkau adalah anak Tuhan, orang pilihan, kau pasti akan memahami ini. Ya, saudara mendengarkan ajaran seperti ini, Anda bisa terima dan Anda bisa yakin bahwa Anda akan selamat dan tidak akan pernah kehilangan keselamatan itu. Nah, saudara, jadi mengenai pengosongan diri dalam diri Yesus, pengosongan diri Yesus, ya, itu bukan artinya bahwa Yesus meninggalkan kealahannya atau meninggalkan hakikatnya, meninggalkan atribut-atributnya, tidak. Tapi ketika Yesus yang menjadi manusia, saudara, itu artinya dia ketambahan hakikat. Ya, dia sebagai hakikat Allah, ketambahan hakikat kemanusiaan. Jadi kealahannya tetap tidak berubah, kealahannya tidak bercampur dengan kemanusiaan,
kealahannya Yesus tidak pernah terpisahkan dari kemanusiaannya. Ya, dan kealahan dan kemanusiaan Yesus di dalam satu pribadi itu bisa dibedakan. Ya. Saudara, ingat, kita harus percaya Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai Allah. Saudara, inilah rahasia iman. Inilah rahasia ibadah dari orang Kristen. Makanya firman Tuhan berkata, agunglah rahasia ibadah kita. Agunglah rahasia ibadah kita. Ya, Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Allah menyatakan diri dalam rupa manusia. Nah, inilah keagungan dari ibadah kita. Inilah dasar yang membedakan kita dengan agama manapun. Allah kita ya pernah menjadi manusia. Ya, Allah menjadi manusia. Dan firman Tuhan berkata, dialah yang menjadi perantara kita. Esalah yang menjadi perantara kita antara Allah dan manusia. Saudara, di dalam diri Yesuslah ya ada penyatuan antara Allah dan manusia. Ya, di dalam diri Yesus tergenapi penyatuan itu sehingga dia menjadi perantara kita, sehingga kita bisa kembali bersekutu dengan Allah. Manusia bisa bersekutu kembali dengan Allah. Jadi saudara, yang paling penting pemahaman kita bahwa Yesus itu adalah Allah. Ya, sekalipun dia pernah menjadi manusia, kealahannya tetap tidak pernah berkurang, tidak pernah bercampur, tidak pernah dihilangkan, tidak pernah habis, tidak pernah dikosongkan. Jadi kealahannya tetap dan kemanusiaan juga tetap. Maka orang yang percaya bahwa Yesus ya adalah Allah sejati dan manusia sejati, ya, maka saya percaya orang itu pasti diselamatkan. Jadi saudara-saudara, ada banyak ajaran yang sangat aneh pada hari-hari ini. Pada hari yang terakhir, saya menghimbau kita saudara untuk mengerti ini. Salah satu ajaran yang penting hari ini buat kita di gereja, yaitu membedakan ajaran, mana ajaran asli, mana ajaran palsu. Ya, saudara, ingat para rasul, Yesus juga begitu tegas mengatakan bahwa akan ada penyesatan. Rasul Yohanes berkata, ya, dikatakan bahwa antikris itu sudah ada. Dan mereka pergi ke seluruh dunia untuk menyesatkan banyak orang. Saudara, kalau di awal gereja mula-mula antikris sudah ada, hari ini pasti antikris itu bertambah banyak di mana-mana. Nah, saya mau katakan itu sudah masuk di gereja. Karena antikris itu bukan di luar gereja, tapi itu dari kalangan kita, dari kalangan Kristen. Dan mereka masuk di mimbar-mimbar, mereka berbicara. Ya, untuk itu saudara waspada. Bagaimana supaya kita jangan sesat? Saudara perhatikan ya, setiap apa penyampaian firman Allah, setiap apa doktrin yang disampaikan, saudara harus perhatikan apakah itu benar-benar ya itu merupakan ya rumusan atau khotbah yang alkitabiah. Yang alkitabiah maksudnya yang secara total seluruh Alkitab ya, seluruh Alkitab mendukung ajaran itu, mewakili keseluruhan daripada Alkitab kita, bukan hanya sebagian ya, sebagian kita ambil menjadi patokan ya, sementara ada bagian-bagian lain di dalam kitab yang menolak. Jadi saudara, ini penting sekali kita perhatikan hal ini. Ya, saudara, kalau saya lihat ajaran Pak Rasul tadi tentang pengosongan diri, itu tidak ada dasar Alkitabnya. Jadi kalau saya lihat seperti Pak Rasul, dia punya pewahyuan baru. Dia punya pewahyuan baru. Nah saudara, kita harus menolak apapun yang namanya pewahyuan. Mau pewahyuan baru atau pewahyuan apapun yang tidak didukung oleh Alkitab, itu jelas sesat. Dan saudara, ini harus tegas karena ini menyangkut keselamatan kita. Ya, jangan sampai kita terbawa arus. Karena itu maka mari harus kita teliti tentang keselamatan kita supaya kita jangan terbawa arus, hanyut oleh arus. Ya, kiranya kita semua memperhatikan hal ini dan mari kita terus memberikan pengajaran ya, kebenaran, nasihat-nasihat dari Alkitab untuk membangun jemaat Tuhan di mana-mana. Demikian yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih.